Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Amazing, balik lagi di Amazing Academy barengan aku Dika yang bakal nemenin teman-teman di malam hari ini. Kita akan ngebahas tentang Basic Knowledge Children's Book Illustration. Nah, barengan sama Kak Husna atau biasa dipanggil sama Kak Una gitu ya. Nah, teman-teman makasih banyak nih ya sebelumnya. Aku mau mengucapkan buat yang udah join di malam hari ini udah antusias. Wadi mungkin agak sedikit ini ya, ada sedikit kesalahpahaman karena salah masuk grup tapi nggak apa-apa. Teman-teman udah ada di grup yang benar sekarang dan ada di Zoom yang benar. Karena tadi mungkin ada yang di grup sebelah gitu ya, tapi nggak masalah. Makasih banyak juga buat Kak Una udah meluangkan waktu dan mau membagikan ilmu nih. Dan juga apa ya, kayak story gitu ya. Gimana sih caranya buat bikin children's book illustration. Nah, buat teman-teman yang hari ini udah join, boleh banget nanti diperhatikan dulu aja, karena akan ada rekamannya. Dan kalau buat teman-teman nih yang pengen interaksi langsung, itu bisa via chat. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, apapun itu, bentukannya gitu ya, bisa di kolom Q&A, kalau yang buat pertanyaan, tapi kalau misalnya mau yang iseng-iseng, itu boleh di kolom chat. Biar nanti kita nggak bingung nih, yang nanya di mana, ataupun yang iseng-iseng doang di mana. Buat teman-teman tadi kayaknya udah banyak juga yang ini ya absen, udah ada yang dari mana tadi? Aku lihat dari Jakarta udah ada, Bogor udah ada, dari Bandung juga udah ada. Aku kebetulan dari Bandung, jadi tadi aku sempat juga mana nih suaranya Bandung. Kudus udah ada, Jogja udah ada, Jakarta tadi udah ada juga ya, Malang udah ada. Nah ini udah kumpul semua nih ya, kayaknya Pekalongan juga udah hadir. Ini kalau aku bacain satu-satu akan cukup lama. Makanya lagi buat join. Seperti bisa Kiki dari Kak Una, aku mengucapkan selamat datang di Amazing Academy. Jadi teman-teman bisa banget join di kelas-kelasnya yang diadakan sama Amazing gitu. Entah yang free ataupun yang masterclass. Kak, sorry, ke-mute suaranya dari tadi. Oke, maaf. Oke, sekarang udah ada suaranya ya. Nah, oke. Mohon maaf ya teman-teman, ini ada sedikit apa? Nah, buat akademi bisa cek aja langsung Instagramnya Amazing, entah mungkin ikutan kelas ilustrasi, fotografi, ataupun kelas make up, nanti bisa cek di Instagramnya langsung. Kita masuk ke Amazingnya aja. Kita kalau buat teman-teman yang baru pertama kali dengar tentang Amazing, jadi Amazing adalah platform untuk membuat link bio ya teman-teman, yang biasa ditaruh di link bio Instagram ataupun link bio sosial media lainnya. Nah, kalau teman-teman nanti download, karena kita biasanya aplikasi, jadi teman-teman bisa masukin link dari sosial media, dari marketplace, dari manapun itu, yang nantinya itu bisa teman-teman masukin ke link bio-nya teman-teman gitu. Dan di sini juga banyak fitur yang teman-teman bisa nikmatin langsung. Ada analytics, ada form, ada smart URL, dan juga fitur home yang bisa teman-teman ulik, bisa explore juga. Nah, buat sorry, di grup maksudnya, buat yang pengen dapetin sertifikat bisa purchase sebesar 15.000, dan nanti juga
akan dapetin Amazing Premium selama 2 bulan. Kan bingung apa sih major videonya tampilannya seperti. Nah, ini contoh Amazing Page yang seperti ini adalah Amazing Premium ya, teman-teman. Kita akan desainkan juga dan contoh-contoh dari Amazing Page yang udah pakai kita gitu. Ini dari speaker-speaker kita juga nih, dari speaker Amazing Academy ada Kak Fauzi Hanum, ada Kak Cynthia Purida, ada Waktu Kencana Aja. Nanti bisa dapetin yang seperti ini kalau teman-teman purchase gitu. Nanti bakal aku purchase juga di ini di kolom chat, jadi teman-teman nanti bisa langsung purchase, dan nanti kalau misalnya kelewat di grup WhatsApp juga ada. Oke, kalau gitu kita langsung ke Kak Una. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya agak putus-putus suaranya nih, mudah-mudahan nanti pas kelasnya penjelasan Kak Una lancar. Silakan Kak. Halo semuanya. Iya, aneh banget gak ada yang jawab. Halo, salam kenal. Nama aku Una. Sebentar lagi aku bakal share screen aja ya, sekalian kita kenalan semuanya. Kenapa cuma aku doang di sini? Tidak. Halo, salam kenal. Oke, sebentar. Aku agak bingung gimana caranya share scene. Mana sih? Oke. Oke, di sini ya. Aduh, aneh banget. Kenapa suaraku doang sendirian? Tidak. Ini gimana cara? Bentar. Oh, ini. Oke. Udah kelihatan dong. Kok bentar mau ya? Kok kursor aku hilang? Kursor aku di mana, guys? Aduh, gimana ini? Tunggu, sorry. Ini aku tutup dulu. Awas. Aduh, sorry. Aku grogi nih kayak. Karena kalian kok rame banget. Ada apa ini? Udah rame sekali. Oke, selamat datang semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oh iya, Assalamualaikum. Belum, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Iya, alhamdulillah ya, banyak banget yang ikut. Aku senang. Ya, mudah-mudahan yang aku sampaikan bermanfaat ya. Aku pertama mau makasih dulu ke tim Amazing semuanya, Kak Dika, terima kasih banyak atas waktunya. Aku juga makasih ke teman-teman semuanya yang udah meluangkan waktunya untuk dengerin aku was-was nanti ke depannya, kayak aku nggak tahu bakal nyampein apa aja, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Kita mulai ya. Kita selamat datang dulu. Selamat datang di Basic Knowledge of Children's Book Illustration. Yeay, tepuk tangan. Oke, sorry guys, aku grogi banget. Oke, tak kenal kata sayang, old but gold, my biodataku. Namaku Husna Agnia, biasa dipanggil Una. Aku lahir tanggal 31 Juli 1995. Siapa di sini yang Leo? Teman Leo. Aku pernah kuliah di Telkom University Bandung, waktu itu tahun 2013, berarti aku angkatan 2013, guys. Sekarang tinggal di Tangsel. Terus makanan favorit aku bakso, es jeruk, minumannya, terus ada kayak itu tidak penting ya, tapi kayak aku suka warna hijau dan aku masih single. Aku mau cerita dulu tentang ini perjalanan karir aku. Ini tapi aku ini ya ketutupan gambar aku sendiri ya. Najong banget. Gimana cara ngilanginnya ya? Aku nggak mau lihat aku. Ya udah, biarin aja. Gak apa-apa Kak, aman kok kalau di kita. Oh gitu, oke, bagus. Oke, ini cerpen perjalanan karir aku. Jadi aku mau cerita sedikit dulu tentang aku. Siapa loh? Sorry. Jadi dari masih kecil aku emang suka banget gambar, apapun aku gambar, kayak mostly doodle sih. Namanya juga anak kecil, pasti gambarnya doodle. Nah, terus sepanjang aku sering menggambar, aku kurang mendapatkan support yang cocok, yang tepat untuk aku dari orang tua. Mungkin emang karena dulu kan awareness-nya masih kurang ya, jadi aku nggak pernah dikasih les, aku nggak pernah dikasih
pelatihan kayak jadi aku gambar-gambar aja sendiri sampai akhirnya aku dikenal sebagai si tukang gambar. Kayak aku tuh selalu dikenal sebagai si tukang gambar selama aku sekolah ya, dari SD sampai sekarang kali. Tapi sekarang udah nggak sekolah. Nah, terus ini adalah awal mula aku mendapatkan cuan dari uang aku, tau gak sih? Jadi dulu tuh pas SD, jadi suka banyak teman-teman yang minta gambarin, jadi kayak tulis nama, terus tempel di meja gitu loh. Jadi kayak meja itu dinamain gitu, nama masing-masing. Emang nggak tahu deh, ya gitu. Nah, terus pas itu kayak aku tuh ngide gitu, aku bikin graffiti dari namanya mereka. Aku bikin graffiti coba, terus habis itu udah awalnya kan dari teman-teman dekat gitu kan, terus kebanyakan pada minta juga, terus kayak aku capek, males banget tahu, capek kebanyakan nama-namanya. Ya udah nih gue bayar gitu. Beneran dong dibayar, tahu gak sih waktu itu berapa harganya? Kayak cuman 4 cm kali 7 cm gitu loh buat ditaruh di pojok meja. 2.000 mereka mau bayar aku 2.000 buat ditulis namanya pakai graffiti. Thank you guys. Nah, terus dari situ aku jadi kayak open commission gitu, jadi gambarin dia, gambarin teman-teman aku, terus teman aku minta digambarin kucingnya atau minta digambarin anjingnya kayak gitu. Terus ya selama aku melakukan itu kan kayak otomatis latihan juga kan, jadi kayak tanpa sadar ya aku latihan gitu. Nah, terus sampai akhirnya kita ke SMA, aku ke SMA, terus di situ aku sebenarnya udah dari dulu tuh wanti-wanti sama orang tua aku untuk masuk ke dokteran. Soalnya aku dituntut untuk bagus di akademis waktu itu. Kedokteran, terus sampai ada satu teman aku tuh nyeletuk, "Nah, lo tuh serius mau kedokteran? Kedokteran tuh orang harus ulet, harus giat, harus rajin dan lain-lain gitu. Kayak lo nggak perlu pintar, tapi lo harus ulet gitu, harus giat gitu. Sedangkan lo kayak tiap hari aku hanya tidur, menggambar gitu setiap aku di sekolah." Jangan ditiru ya teman-teman, nggak boleh, tetap harus belajar gitu. Nah, terus akhirnya mau daftar kuliah gitu. Terus aku deg-degan gitu kan karena diliatin sama ibu, kayak ibu tuh memantau. Terus ya udah deh, aku nurut aja, kedokteran siap gitu. Nah, tapi pas udah tes tulisnya itu kayak aku tidak mengerjakan, otomatis tidak diterima. Ya, itu deh. Terus habis itu kayak aku diam-diam daftar ke Telkom, jurusan di kafe, beasiswa untungnya, alhamdulillah. Dan tuh masuk, jadi kayak nggak butuh uang tambahan gitu kan buat daftar segala macam gitu. Terus akhirnya, yeay, masuk kuliah desain gitu. Nah, terus di kuliah salah satu tugas studionya itu ada buku anak, tapi sayangnya itu baru keluar di akhir-akhir tahun gitu lah, kayak sekitar tahun ke-5 apa tahun ke-6 gitu. Kok lama banget? Enggak dong, maksudnya semester 5 apa 6 gitu. Iya, itu ada buku anak. Terus pas aku ngerjain buku anak kan sebelumnya kan ngerjain kayak logo gitu-gitu kan, branding apa segala macam, kayak yang grafis banget gitu, icon. Sampai pas aku ngerjain buku anak kok, loh, kok seperti aku bertemu jodoh gitu, kayak aku satu. Terus ya itu adalah chemistry pertawaku bersama buku anak di bidang buku anak ini. Nah, terus sampai dari situ aku dapat aku di-recognize sama dosen-dosen aku, terus kayak mereka, "Coba deh kamu ke ini, ke itu gitu, kayak di-refer ke coba kirim email ke penerbit ini, penerbit itu." Gitu. Terus ya udah aku coba iseng-iseng kirim email ke publisher gitu. Sama porto yang pasti. Iya gitu. Jadi biar dia juga bisa ngeliat dong, nggak CV doang, tapi ada portonya gitu, kayak aku bisa menggambar Kak gitu. Nah, ini aku mau pamer dulu gambar aku pas SMP, dan ini adalah gambar yang paling aku banggakan saat itu. Ada 3. 1, ini aku ngerasa keren banget, kayak wow, cewek kuat, independen. Terus kayak dia mau berperang, kayak walaupun armornya tidak pas dan proporsinya juga sangat main-main dia, kayak kenapa bisa begitu bentuknya, tapi itu aku senang banget, aku merasa keren, aku bisa gambar kayak armor dan tuh ada pedangnya, ada itu cetusan kitback kayak gitu. Nah, terus jadi kayak best friend, aku ngambil best friend aku
gitu, anime-anime gitu. Kan dulu kan emang referensinya banyak anime doang kan ya. Belum banyak deh, pokoknya Pinterest paling kayak cuman foto-foto estetik kayak gitu doang, belum banyak gambar-gambar. Sama ini tuh kayak bangga banget, Cok, kayak gue bisa ngarsir, kayak padahal lihat dong arsirannya itu butek banget, tapi ini dulu aku merasa keren sekali. Terima kasih Una yang dulu sudah giat belajar. Nah, terus ini adalah style-style aku selama aku mengeksplorasi gambarku gitu. Ini yang awal-awal aku masih pakai pensil kertas, terus aku semuanya dicoba, cat air, cat minyak, cat 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 dia ya, enggak dong. Gitu aku belajar garis, aku belajar doodle, aku belajar bikin potret pakai pensil warna, pakai pensil enggak berwarna, pakai charcoal. Nah, terus ini aku mulai kayak aku merasakan kayaknya dengan bentuk karakter yang seperti ini aku merasa nyaman gitu. Nah, jadi ini mulai lebih rapih gitulah. Ini pas Inktober kapan ya? Kayaknya 2019 deh, aku lupa. Nah, terus sampai akhirnya, tara, ini adalah porto aku yang sekarang-sekarang. Jadi bentuknya lebih digital, lebih berwarna, lebih oke, mantap. Tunggu, belum ya. Itu harusnya jeng-jeng, ulang ya, ulang. Itu harusnya jeng-jeng. Nah tadi kan aku kan ngirim email kan, nah, terus selama aku ngirim email kayak ya udahlah terserah lo mau balas atau enggak, yang penting ya Bismillahirrahmanirrahim aja gitu. Terus kayak aku sambil explore, terus akhirnya aku mendapatkan email balasan dan aku mendapatkan project pertama aku, yaitu adalah Tara. Ini adalah buku pertama aku, gambar aku masih kayak gini guys. Tapi ini bagus kok menurut aku, ini udah bagus kak, bagus. Selamat ya Una, hebat banget kamu. Ya, ini The Fruit Salad and the Pearl. Jadi ini dari Gramedia. Ini penerbitnya BIP. Apa ya BIP? Aku lupa deh. Bina Inform. Enggak, sorry, aku lupa. Ya pokoknya ini aku bangga sekali aku dapat kayak gini. Dapat project ini pertama. Nah, terus dari situ itu tidak menghentikan aku untuk terus explore, terus latihan. Ini aku bikin pakai fire karena ini aku on fire selama ini berjalan ya. Selama masa ini berjalan kayak aku terus belajar, kayak aku latihan terus menggambar, aku belajar, aku nanya banyak ke orang-orang, ini gimana caranya, kenapa bisa begini, kenapa bisa gitu. Tuh aku giat, enggak, aku bohong, aku nggak giat. aku aku sebenarnya termasuk pemalas gitu, tapi kayak aku ingin mengencourage kalian untuk bisa lebih giat gitu. Jadi anggap saja aku giat gitu ya, dan berambisi gitu. Nah, terus sekarang aku ingin membagikan poin-poin penting yang aku dapat selama ngerjain buku anak. Kayak jadi selama aku berproses ini, aku mendapatkan poin-poin penting yang mau aku share untuk teman-teman yang baru mau terjun ke dunia buku anak, karena ternyata banyak yang baru ditemui gitu. Tapi ya maybe it's gonna sounds too much kayak ribet, melelahkan. Tapi kan kalau kita suka, waktu akan berjalan begitu cepat ya nggak? Ya kayak kita kayak pacaran nih, kita kayaknya baru kenalan 2 minggu kok rasanya kayak udah selamanya gitu. Ya sih, iya aja. Oke, salah satu beberapa poin di antaranya adalah non-stoply. Sorry banget ya grammar saya, tapi intinya non-stop ya. Practice the fundamental, develop your own style, understand children's book elements, make your own book. Ini nanti karakter konsistensi, ini woi, jangan dilewatkan. Socialize, explore, and practice. Aku tidak akan pernah berhenti untuk mengajak kalian terus belajar. Oke, kita runut satu-satu ya. Sorry banget kalau ini aku kecepatan. Kalau kecepatan bilang ya. Tapi aku nggak bisa ngeliat kursor aku, ya udah. Kita fokus aja dulu. Aku takut. Non-stoply practice the fundamental. Kenapa harus practice the fundamental? Karena you have to understand the concept behind what you draw.
Oke, jadi kayak kamu harus mengerti apa yang kamu gambar. Kamu harus mengerti apa yang kamu create, apa yang kamu ciptakan. Tuh. Ada 3 poin di sini, yaitu anatomi. Ini aku kasih dung karena ini sangat penting sekali banget. Anatomi. Ini kalau kalian pernah dengar ada ilustrator yang bilang, dia tuh kalau belajar, kalau exercise, itu tuh pakai sampai bikin, apa sih namanya, tengkorak, bikin kerangka manusia, bikin otot-ototnya, bikin sendi-sendinya, segala macam gitu. Itu benar banget, dan itu harus dilakukan. Harus banget dilakukan. Kedua, perspektif. Ini sangat penting sekali banget juga. Ini penting untuk apa ya? Lebih ke background sih. Background. Jadi soalnya kan kalau misalkan bikin buku tapi perspektifnya kayak cuman dari kayak foto studio dari depan doang kayak gitu, itu sangat tidak menarik, bukan? Kita harus bisa bikin variasi yang banyak gitu biar anak-anak juga ngelihatnya kayak wah ini dari sini, oh dari atas, tuh dari bawah, oh, terlihatnya seperti itu begitu. Itu jadi perspektif itu sangat penting sekali banget juga. Yang ketiga adalah colors. Ini apa ya? Aku ketutupan, sorry banget. Ini setelah colors apa sih? Hue ya? Apa depth? Oh, depth. Colors, depth, and value. Nah, ini pentingnya colors. Jadi ini mereka emang si colors, depth, and value ini mereka satu kesatuan ya. Karena kalau ada colors tapi nggak ada depth and value, nggak akan bisa terlihat, nggak akan bisa menonjol gitu. Karena aku nggak sih point of view, karena di setiap ilustrasi itu harus ada point of view-nya. Mau fokusnya kemana nih? Fokusnya ke background kah? Fokusnya ke foreground kah? Fokusnya ke karakter kah? Nah, ini depth and value ini harus banget kalian pelajari. Gelap terangnya, iya gitu. Gitu. Nah, terus yang kedua tadi, develop your own style. Nah, ini yang banyak banget ditanyain. Kayak, gimana caranya develop style? Gimana caranya nyari style? Style itu tidak dicari. Ya, nih kata aku, aku kayak kamu ini banget deh. Kayak, treat your style as your own personality. Aku selalu bilang, nih kalau yang pernah dengar aku ngoceh tentang style-nya, aku panjang banget ngoceh tentang style, karena style itu nggak bisa didapat dengan mudah, guys. Style itu tuh kayak personality. Nih, kayak ketika kamu bercermin, kamu apa sih namanya, mengingatkan diri kamu dengan notes-notes di cermin kamu, kayak jangan lupa skincarean, jangan lupa untuk mindful, jangan lupa untuk terus grow, jangan lupa your task. Apa sih task? Ya, tugas-tugas kamu, kerjaan kamu, kayak gitu. Jadi selama kamu bercermin, kamu juga bisa melihat apa sih namanya, your growth. Apa sih your growth? Perkembangan kamu gitu. Dan kamu pasti ingin menjadi seorang yang lebih baik, bukan? Semakin hari semakin baik, begitu maksudnya. Nah, gitu. Jadi treat your style as your own as your own personality. Ih, soal-soal bahasa Inggris tapi cemong. Oke. Nah, ini misalkan kalau kita lihat ke personality sendiri gitu, kayak ketika kita banyak sharing, kita akan mendapatkan banyak insight, kita akan mendapatkan banyak new perspectives, kita bakal lebih open mind dari baca buku, bisa dari baca game nggak, atau baca nonton, dari nonton film, dari main games, itu bisa membuka pribadi kita lebih lebar, lebih open mind, lebih baru gitu. Nah, sama ketika kamu mau develop style. Ketika kamu jadi lebih peka terhadap sekitar, kamu banyak ikut kelas menggambar, kamu banyak baca, kamu banyak lihat tutorial di YouTube bahkan, atau ngumpulin banyak referensi, kayak itu tuh semua poin-poin itu tuh bakal masuk ke diri kita dan menciptakan diri kita yang lebih baru. Ya nggak sih? Iya dong. Kayak insight baru, point of view baru, diri kita yang baru, mindset baru, ya kan? Sama kayak style kayak gitu. Itu tuh bakal terus-terus berdatangan. Dari itu nggak akan pernah berhenti, sama kayak personality. Semakin kita banyak ini, aku mah ngomong muter-muter doang, intinya emang kayak gitu.
Ya pokoknya kita yang sekarang nih pasti beda sama kita yang besok gitu, karena di hari ini pasti kita dapat cerita yang baru dan itu bakal membuka pikiran kita gitu. Sama kayak gambar kita ketika kita kayak scrolling TikTok atau scrolling Instagram gitu, ngelihat gambar-gambar yang baru terus kayak anjir ini bagus deh kayaknya, ini kayaknya bagus deh, kayaknya bagus deh. Itu bakal masuk ke otak kita kayak, wow, ternyata coloring yang seperti ini yang menarik, kok ternyata bentuk yang seperti ini yang menggugah selera. Menggugah selera. Iya gitu. Jadi treat yourself as your own personality gitu. Jadi jangan terburu-buru anggap itu adalah journey kamu gitu. Nah, ini aku lupa ini poin keberapa, ketiga kayaknya ya. Understand children's book elements. Nah, untuk bisa memahami ilustrasi buku anak, kita harus tahu. Ini based on my experience aja ya. Ini dari ya itu dari yang tadi kayak banyak masukan lalu ini yang aku dapatkan yang cocok untuk aku gitu, dan aku rasa ini sepertinya bisa kalian implementasikan juga gitu. Nah, pertama adalah pasti tidak lain dan tidak bukan adalah character. Jadi characters ini bisa berupa human, bisa berupa animal, bisa berupa monsters, bisa berupa creatures, aliens. Sebenarnya creatures sudah masuk semuanya ya, tapi ya udah kayak biar panjang aja nggak sih? Nah, terus kita juga harus apa namanya? Apa sih namanya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bisa mendeskripsikan usianya gitu maksudnya. Ya gitu. Jadi yang anak umur 0 sampai 3 tahun segede apa? Beda sih gedenya. Ya pokoknya yang dia kayak gitu. 4 sampai 6 berapa, 7 sampai 12 segimana gedenya kayak gitu. Jadi itu harus bisa ada kepekaan gitu, ada sense-nya loh kita. Sorry. Aduh, aku lagi masuk angin. Hehehe. Nah, yang kedua adalah gestures and emotions. Ini harus juga karena di dalam buku anak itu kan pasti banyak gimmick nggak, atau emang Desta ya? Banyak banyak mimik banyak emosi di wajahnya gitu, di wajah dan di gesturnya itu kita harus bisa menggambarkan itu juga, gimana ketika mereka lagi happy wajahnya bentuknya kayak gimana, gestur badannya kayak gimana, apakah kayak gini happy, apakah kayak gini lagi sedih, enggak dong, kayak kalau kayak gini sedih kayak serem, takut banget tuh anak lo kenapa kesurupan kayaknya lagi duduk. Nah itu biasanya gestur-gestur yang susah tuh kayak lagi duduk di kursi, duduk bersila, itu tuh agak susah tuh. Tengkurap, ayo bisa nggak tuh gambar tengkurap? Soalnya kan anak-anak kan suka kayak misalkan Budi sedang membaca buku. Nah, sedang membaca bukunya tuh lagi duduk di kursi kah, di atas meja kah, atau lagi tengkurap kah, atau lagi leyeh di sofa kah? Banyak banget interpretasinya, jadi kalian harus bisa melatih itu gitu dengan poin-poin ini. Gitu, jadi kayak lagi berlari kayak gimana, berlarinya ke arah mana, apa dari depan, apa dari samping, apa dari belakang gitu. Terus lagi bingung nggak, alisnya bagaimana bentuknya kalau lagi bingung, sedang tertidur, apakah tidurnya kayak gini, apakah tidurnya kayak gini, apakah tidurnya macem-macem kan, banyak banget kan. Ini kalian harus bisa explore. Background. Ini background nih kebanyakan sangat-sangat amat dihindari ya sama ilustrator. Soalnya susah banget. Kayak aku juga sampai sekarang masih susah gambar background gitu. Yang harus, tapi tetap harus dipelajari karena kita harus bisa menginterpretasikan itu dengan baik, jadi biar si anaknya paham gitu. Gambar rumah, ini biasanya orang-orang sih kebanyakan susahnya tuh gambar-gambar kayak rumah, bangunan gitu ya nggak sih kan, ya kan, furniture ya kan, meninggal gitu. Tapi kalau misalkan kayak forest, garden gitu gampang. Cuman gimana caranya bedain forest sama garden gitu. Walaupun sama-sama belakangnya pohon, rumput segala macam, bunga-bunga. Pasti kan beda dong kalau forest kayak dia pasti lebih lebih tebel. Apanya tuh yang tebel? Pohonnya maksudnya kayak gede-gede, dempet-dempet sampai gelap gitu, atau kayak ada sedikit cahaya yang masuk dari daun-daun yang gitu, yang ke buka-buka gitu. Terus kalau garden ya pasti
ada perintilan lainnya, kayak ada pagernya, ada apa sih namanya, ada bangku taman, ada lampu taman, ya kan gitu. Jadi semuanya harus bisa kelihatan gitu, kayak kalau si anak baca teh ini teh lagi di forest gitu. Oh iya, ini forest benar gitu. Jangan sampai si anak teh kok lagi di forest kok ada Gramedia gitu kan, nggak mungkin dong ya kan. Terus sama objeks. Nah, objeks ini menurut aku penting karena nggak tahu, mungkin karena ini dari aku ya. Cuman kalau aku sebagai anak, sebagai si Una kecil dulu, aku tuh senang banget ketika aku baca buku, aku tuh kayak nunjuk-nunjuk objek yang walaupun nggak terlalu berhubungan sama ceritanya gitu, kayak misalkan si mereka teh si karakternya teh lagi di ini, di dapur kan ada kulkas ya kan. Nah di kulkas itu suka ada yang masukin perintilan kayak magnet-magnet atau notes atau foto ditempel pakai magnet yang kayak gitu-gitu. Nah itu tuh anak-anak tuh seneng tuh yang kayak gitu. Jadi kalian harus bisa lebih peka, kayak kalau kulkas jangan gambar kulkas doang, di kulkas teh ada apa, suka ada apa gitu. Jadi yang kayak rumah banget gitu, orang teh kalau rumah banget, rumah keluarga gitu. Kira-kira di kulkas teh ada apa gitu kan. Gitu, sama lemari atau cermin gitu kan suka ada perintilan-perintilan gitu kan, sama kamar tuh suka ada hiasan-hiasan kayak tempelan-tempelan gitu kan di temboknya gitu. Jadi sama apa sih, ruang keluarga juga tuh kalau misalnya anak-anak main kan mainan berceceran kan. Nah itu tuh kalian juga harus bisa paham mainan apa aja yang biasa dimainin sama anak-anak. Biasanya tuh kayak apa ya, ya paling mobil-mobilan atau bola atau Lego gitu. Jadi jangan membiarkan ada space kosong kecuali untuk tulisan gitu. Itu prinsip aku sih ya. Harusnya kalian bisa implementasikan. Harus harus sih, karena itu penting dan menyenangkan. Sekalian kalian latihan juga soalnya. Itu melatih kepekaan. Jadi nanti kamu bakal jadi orang yang peka. Nanti uh, ayang makin sayang. Ih, apaan sih? Nah, ini cara untuk melatih kepekaan ini adalah dengan membuat visual library. Kalian pernah dengar nggak sih istilah visual library ini? Aku lupa lagi ngasih contohnya. Jadi itu visual library ini kayak dalam misalkan satu sketchbook kamu ini nih, misalkan segini, kamu tulis di sini window atau jendela gitu. Kamu gambar berbagai macam bentuk window. Jadi kayak window dari gedung kan beda, misalkan nanti si ceritanya teh lagi cerita tentang ngikutin bapak kerja di kantor gitu. Nah di kantor nggak mungkin dong jendelanya kayak jendela rumah ya kan. Nah itu terus jendela di taman misal, atau jendela di gubuk, atau misal jendela di rumah, atau jendela di oke gitu, di warung gitu. Nah itu tuh bisa dikumpulin semua di sini. Jadi kalian tahu jendela yang bentuknya gimana yang cocok untuk ditaruh di narasi itu gitu. Sama yang lain juga kayak apa ya? Kayak kulkas kayak mungkin bentuknya ada yang vintage kali ya, atau ada kulkas zaman dulu. Kulkas zaman dulu nggak ada ya. Zaman dulu orang pakai air. Apaan ya? Keran kan ada macam-macam tuh kan, ada yang minimalis. Nah, ini juga kayak soalnya si briefnya itu si kliennya tuh suka minta tolong dong rumahnya dibikin minimalis gitu, atau pokoknya ada style-style tertentu yang mereka tuh pengen kita bikinin gitu. Ya itu kita harus tahu keran minimalis tuh kayak gimana, terus atau keran yang zaman dulu atau yang di pompa-pompa gitu atau pakai sumur segala macam gitu. Kalian bisa tuangin itu ke dalam visual library kalian gitu. Jadi penuhilah sketchbook kamu. Padahal sketchbook aku kosong. Tapi ya itu sangat sangat berguna. Nah, ini make your own book. Ini bukan tugas ya, ini hanya sangat disarankan, sangat amat disarankan. Tapi bukan tugas, tapi okay. Jadi coba tantang diri kamu sendiri dengan membuat personal project dalam bentuk buku. Kenapa? Karena sebelum kita bisa memahami orang lain, kita harus bisa memahami diri sendiri. Betul? Betul. Gitu. Jadi dengan begini, dengan kita bisa bikin cerita sendiri dan kita bisa mengimplementasikan itu dalam bentuk gambar, jadi kita bisa tahu, bisa paham betul apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita bayangkan mengenai
nuansanya, tone-nya, skenario-nya, warnanya, bentuknya, nah gitu-gitu. Itu tuh kalian bisa latihan dengan cara bikin buku sendiri. Personal project aja, nggak usah pakai gimana. Tapi kan ya kalau misal personal project itu harus dibikin kayak serius banget, kan mana tahu kalau misalkan kamu ngasih ke penerbit terus kayak tiba-tiba ini ditulis oleh aku dan diilustrasi oleh aku, orang tua bangga, walaupun udah nggak ada juga bangga ya, ya kan? kita juga bangga gitu. Nah, kebakaran. Nah, ini adalah apa sih namanya, proses aku, step-step aku dalam membuat gambar. Jadi pertama pastinya bikin cerita, atau bisa gunakan cerita yang udah ada, kayak kamu remake cerita aja, kayak cerita biasanya cerita-cerita folklore Indonesia, misalkan kayak Timun Mas, atau apa yang kerudung merah itu bukan dari Indonesia sih, udah deh, bule ya, cerita bule, nggak apa-apa, pokoknya yang udah ada, yang penting buat latihan, jadi biar kamu bisa belajar visualisasiin gitu, ini teh enaknya gimana, bagusnya kayak gimana gitu. Nah, terus habis itu tentuin alurnya, maksudnya kayak per page-nya itu enaknya narasinya kayak gimana, itu juga biar kalian bisa latihan untuk meng-highlight poin-poin yang penting gitu, karena nggak mungkin dong ngasih anak tulisan banyak, anak nggak bisa baca, belum bisa baca novel ya kan, makanya kita bikin buku bergambar biar anaknya paham gitu. Ya, terus habis itu desain karakter. Nah, kalau dari dari ilustrator buku anak nih secara profesional biasanya mulainya dari desain karakter karena kan ceritanya udah dari autornya kan. Nah, jadi biasanya kita desain karakternya dulu, nanti kalau misalnya udah pas nih, karakternya juga. Nah, itu dari yang visual library tadi itu kalian harus bisa ngasih lihat karakter yang apa ya, biasanya tuh apa sih yang cerita-cerita klise-klise gitu loh, kayak ada anak culun, terus habis itu ada pembuli bentuknya gimana, nggak mungkin kurus cingkrang, nggak mungkin dong ya kan, kayak dia tuh bisa badannya besar gitu, atau kalaupun cingkrang badannya lebih tinggi gitu dari main karakternya kayak gitu. Terus kayak karakternya kan culun, berarti apa, pakai pakai kemeja kah dimasukin bajunya, dia pakai kacamata besar kah, atau terus bentuk rambutnya kayak gimana, apakah apakah afro, apakah rapih gitu, kayak kayak disisir ke samping gitu, terus pakai bedak gitu kan. Nah, terus gitu kalian harus bisa membaca dengan baik brief yang diberikan gitu. Jadi biar ke gambarnya teh mantap gitu. Terus habis itu buat storyboard, ini penting juga karena biar flow-nya tuh kelihatan. Ingat dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah jalannya ya. Kecuali kalau emang ada scene mundur itu kalian bisa, aduh sorry, kenapa suaraku kayak gitu, kecuali kalau ada scene yang mundur kalian bisa bikin dari kanan ke kiri gitu. Jadi storyboard itu bisa ngelihat kayak secara keseluruhan, kita teh bisa ngelihat oh di sini teh butuh ditambahin apa. Karena kalau bikin buku anak, menurut aku ya, jangan, nggak menurut aku sih, kayak emang semuanya kayak gitu. Jadi jangan bikin semuanya tuh yang penuh gitu. Gambarnya teh jangan penuh-penuh banget gitu, dikasih napas. Jadi ada scene yang penuh tuh biasanya yang apa, dia tuh klimaks ceritanya, kayak misalnya yang apa ya, oh dia akhirnya mereka menjelajah ke, akhirnya dia sampailah mereka ke istana Pak Handoko gitu. Di sana terlihat ada istana yang megah, terus dikelilingi oleh sungai yang gemilang, sih, burung-burung berterbangan gitu, terus banyak hewan apa segala macam kayak gitu. Nah, itu tuh bisa dikasih lihat dalam satu spread kayak gitu penuh, jadi biar kelihatan nuansanya, biar kelihatan environment keseluruhannya kayak gitu. Tapi kalau misalkan di poin-poin yang cuman apa ya, itu harus bisa juga tahu bagian mana yang harus di-highlight, bagian mana yang harus di-highlight, bagian mana yang apa ya, yang butuh kayak di close up aja gitu loh, kayak misalkan dia menjadi sedih dan menginikan tangannya di dagu gitu, misalkan si narasinya. Maaf banget ya, aku teh aduh bahasa Indonesia saya tidak baik karena aku bule.
gitu. Nah, kalian tuh bisa cuman gambar kayak gini doang, kayak thumbnail doang kayak gini, ngeliatin si dia tuh lagi sedih gitu, ngeliatin ceweknya diambil orang gitu misalkan. Kayak gitu. Jadi emang jadi dari storyboard itu jadi bisa kelihatan bagian mana yang, soalnya kan biar seimbang ya, karena kalau misalnya ada yang satu penuh nggak mungkin yang lain nggak ada lagi gitu, pasti ada lagi yang di highlight lagi itu, yang penuhnya lagi, yang sepinya mana, yang sepi di mana, yang sepi di mana gitu. Jadi sense itu sangat penting sekali, makanya untuk bisa melatih biar sense kita terlatih yaitu bikin visual library dan banyak latihan gitu, karena sense itu akan terbentuk sendiri gitu. Terus tentukan warna. Nah, ini warnanya dari storyboard ya, secara keseluruhan kamu harus tahu moodnya. Biasanya tuh kalau cerita-cerita yang heroin kayak gitu tuh awalnya kan gloomy, sedih, nggak ada temen, terus dibully, itu bisa dikasih tone biru atau hijau atau ungu. Terus habis itu tiba-tiba ada pendekar biru gitu, dia kayak ayo kita berteman begitu kan. Nah, terus itu kan jadi wah happy gitu. Nah, warnanya jadi nggak terlalu gloomy lagi. Nah, itu bisa dimainin juga tuh kayak gitu di dalam storyboard. Jadi biar kelihatan flow warnanya selama storyboard berjalan itu kayak gimana, dan itu harus bisa diseimbangin gitu. Jadi jangan sampai kaget gitu kayak, loh kok dari gelap kok tiba-tiba terang gitu, ini siapa nyalain lampu. Nah, ya gitu. Jadi itu semuanya sense visual gitu. Nah, itu lagi harus, kalau misalnya mau ngelatih sense ya itu harus belajar gitu. Nah, terus udah tentuin warna, terus habis itu desain cover deh. Desain cover terakhir, karena kita harus bisa paham dulu semuanya, ceritanya, jalan ceritanya, warnanya, terus bagian mana yang mau di highlight. Kan kalau cover kan kayak apa ya, clickbait gitu kan ya. Jangan clickbait. Nah, clickbait itu kan harus bisa ngasih klimaks tanpa ngasih tahu konfliknya. Ya, gitu kan, ya kan? Ya kayak gitu. Jadi menariknya tuh di situ bikin cover kayak gitu. Jadi emang harus banyak latihan nih. Coba ini sumpah kalian harus coba bikin buku sendiri deh. Karakter konsistensi. Ini yang pertama kali banget aku temuin ketika aku dapat project pertama itu, yang tadi buku tadi. Karena si karakter konsistensi ini ternyata aku kira kan aku kan nggak mau bikin komik karena kayak aku mau muntah banget gitu kalau ini orang dia mulu yang gue gambar gitu, itu kayak tapi ternyata buku anak juga begitu guys. Aku salah. Jadi ya gitu, mau nggak mau kita harus bisa memaintain bentuk karakter. Jadi jangan sampai ketika di halaman 1 karakternya si A, terus di halaman 2 lah ini siapa gitu. Wah, ini berapi-api lagi. Nah, latihannya adalah dengan cara ini. Bikin satu karakter dari berbagai angle. Ini harus banget latihan ini. Kayak seenggaknya ini ya, kalau misalkan emang kalian kayak masih males, yang fundamental tadi kayak, ya seenggaknya ini dulu deh, ini dulu coba. Gitu. Ini, nah jadi kan dengan kamu bisa maintain bentuknya, ukurannya, ciri khasnya kayak gitu. Ini bisa dari beberapa gambar, ini bisa masih kelihatan gitu. Oh, ini si anak yang Eta gitu kan. Kayak bukan orang baru gitu. Tapi tetap satu karakter yang sama. Gitu. Jadi karakter konsistensi ini sangat-sangat amat penting dipelajari dan dibiasakan gitu, biar ketika kamu bikin buku tega tiba-tiba di tengah-tengah mau muntah gitu. Nah, terus ini yang terakhir adalah socialize, explore, and practice. Wah, kita udah sampai di poin akhir. Wah, jadi aku tidak akan pernah berhenti untuk menyerukan praktis. Jangan takut untuk meminta kritik dan saran pada ahli-ahli yang sudah kamu percaya. Nih. Oke. Kok gitu aku? Nih ya. Ya kayak sekali-sekali gak apa-apa SKSD demi naikin skillnya sih, kayak ya udah tebelin muka, terus chat deh siapalah yang kamu percaya, yang kamu kayak anjir ini gambarnya bagus, gimana cara kayak gitu, pengen nanya dong ya kan, kayak kok bisa brushnya pakai apa, aplikasinya pakai apa, segala macam, tanya jangan gak nanya, jangan ini bener nih yang malu kesasar,
tanya di jalan. Nah, harus bisa lebih peka nih yang tadi nih, kayak yang personality itu, yang tadi aku style adalah personality gitu. Itu kan salah satunya kan harus bisa lebih peka terhadap sekitar. Kayak bahkan bentuk burung aja kalian harus bisa, oh ternyata bentuk burung kayak gini. Bentuk burung sama ayam beda. Kalian harus tahu, karena siapa tahu ya kan dapat buku yang minta diilustrasiin macam-macam bentuk. Ya Allah, aku maaf ya, kita lanjut aja. Nah, terus jangan berhenti untuk explore di berbagai media menggambar, karena kalian pasti harus tahu dong untuk bisa yakin media apa yang kamu cocok, kamu harus coba semuanya gitu. Jadi jangan apa ya, karena sekarang lagi hitsnya buku anak terus digital drawing gitu. Terus kamu kayak, aduh anjir nggak punya duit lagi, udah pada pakai iPad. Ih, jangan kayak gitu. Yang penting yang ada dulu. Terus kan nanti kan kalau misalkan kamu udah yakin nih kayak mau belajar nih, bisa invest lah sedikit-sedikit, naik sedikit gitu. Jangan sampai achievement orang lain dijadiin goal kamu. Nggak boleh kayak gitu. Kamu harus fokus sama diri sendiri, kemampuan diri. Kamu juga harus paham sama kemampuan diri gitu. Jadi mantap. Udah gitu. Wah, selesai ternyata. Selamat berpetualang, guys. Yeah. Semoga bisa diambil hikmahnya. Terima kasih. Udah, Kak Dika, aku. Kak. Oke, makasih banyak nih Kak Una, udah seru banget ya penjelasannya. Nah ini kita juga bakal masuk ke kolom Q&A, udah ada beberapa pertanyaan. Buat teman-teman yang punya pertanyaan silahkan di drop aja di kolom Q&A biar nanti kita bisa bacain satu-satu kalau emang waktunya cukup gitu. Uh, kita mungkin masuk ke pertanyaan pertama dulu kali ya Kak. Oke. Dari Anonymous nih teman-teman, kalau boleh nanti jangan Anonymous ya teman-teman, biar kita bisa sebutin namanya. Kak minta saran agar bisa mahir menggambar digital buat yang nggak punya latar belakang grafis dong. Aku baru mau belajar gambar digital nih. Oh, oke. Langsung aku jawab ya. Iya Kak, langsung jawab aja. Kalau tadi kalau kita flashback lagi ke slide aku yang tadi, yang ini aku share kelihatan ketutupan Q&A apa enggak sih? Enggak kok Kak, aman. Oh, aman. Serius? Beneran? Cuman kelihatan ini ya doang? Iya, Slide aku? kalau di kita kelihatan itunya aja. Amazing. Oke, oke. Nih, jadi di slide ini adalah untuk orang-orang, teman-teman yang masih bingung mulai dari mana. Mulai dari fundamental ya, teman-teman. Ini tetap harus dikerjakan, tetap harus dilewati, harus dilalui. Anatomi, perspektif, colors, depth, and value itu tetap harus dipahami. Jadi bagi yang mau mulai belajar gambar, terserah mau langsung digital atau mau tradisional dulu, tapi aku sangat-sangat amat menyarankan mulai dari tradisional dulu. Dari kertas dan pensil itu sangat penting untuk mengasah sense kamu, skill kamu jadi lebih dalam gitu, lebih lebih dalam. Kayak gitu deh intinya, gitu. Oke, mantap. Mudah-mudahan terjawab ya. Oh ya teman-teman, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mau mengingatkan, jadi seperti biasa ya, kalau di Amazing Academy pasti ada yang namanya free class dan master class. Nah, kalau master classnya Kak Una nanti akan ada tanggal 12 Juli ya, teman-teman. Linknya bakal aku share di kolom chat, jadi teman-teman nanti bisa langsung daftar. Karena waktunya masih cukup lama juga bisa nanti gitu ya untuk daftarnya. Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Oke. Waduh, banyak juga nih pertanyaannya ternyata ya. Oh iya. Maaf ya teman-teman kalau misalnya nanti nggak akan kejawab semua, tapi ada master class, jadi nanti bisa ikutin aja yang master classnya. Ayo Oke kita Kak. ngebut.
Oke, ya udah aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Halo Kak, mau tanya, kalau pengen mulai apply ke agency buat jadi dan book ilustrator, kira-kira apa aja yang perlu disiapkan sama kira-kira stepnya seperti apa? Terima kasih. Oke. Keren banget kamu udah pede untuk mau apply ke agensi. Kalau di agensi waktu itu aku sempat gabung di Astown. Nah, pas itu aku apa aja yang aku siapin? Aku cuma siapin porto kok, tapi portonya itu benar-benar emang harus detail, guys. Jadi detail dan banyak. Jadi emang harus bisa memperlihatkan bahwa kamu capable untuk menggambar secara konsisten. Kayak tadi yang karakter konsistensi, mereka harus bisa ngelihat bahwa kamu capable untuk melakukan itu. Gitu, sama kemampuan kamu untuk menggambar background di berbagai environment juga itu bisa mereka nilai. Terus gimana kamu juga konsisten dalam style kayak gitu. Jadi waktu itu aku kirim sekitar 20 gambar. Kenapa 20 gambar? Mereka sih katanya alasannya karena biar bisa dimasukkan ke galeri mereka gitu kan. Karena kan di sana kan ada website sendiri kan. Nah, itu jadi minimal 20 gambar dan itu di situ berisi elemen-elemen tadi yang bukan elemen apaan ya? Apaan sih tadi? Iya benar elemen. Nah, ini karakter kamu harus bisa bikin human, anak dan orang tua tentunya, animal, kamu harus bisa juga monsters, creatures tuh mereka senang banget yang kayak gitu, yang fantasi-fantasi mereka bisa kayak seneng yang kayak gitu. Sama ini etnik, jadi kayak orang dari mana gitu, ras-ras yang berbeda-beda kayak gitu. Terus sama ini apa sih namanya, disability, orang-orang yang disable kayak gitu, mereka senang banget yang kalau kita bisa memvariasikan karakter-karakter dengan karakter-karakter yang kayak gitu. Jadi kayak yang buta, yang tangan yang nggak ada, yang kaki yang nggak ada, yang pakai kursi roda, yang pakai sepatu roda kayak gitu. Mantap. Kayak gitu. Jadi yang dikasih di dalam 20 gambar itu kamu harus bisa nunjukin kalau kamu bisa konsisten, kalau kamu bisa bikin dari berbagai macam ras, kamu bisa, ya itu yang tadi aku sebutin. Maha. Oke, mantap. Mudah-mudahan terjawab tadi pertanyaan dari Anonymous. Ada pertanyaan lagi, tadi aku udah sempat cek. Ada dari Virginia Agatha. Kauna mau tanya gimana caranya dapetin klien pertama. Terima kasih. Gimana cara dapetin klien pertama? Aku waktu itu random banget, asli itu random banget. Aku kayak ngirim aja ke penerbit dan kebetulan itu yang aku kirim itu ke Gramet. Terus kayak dapet, alhamdulillah. Sumpah beraniin aja sih, kayak ya udah langsung kirim aja porto kamu. Terus tapi jangan lupa, maksudnya tetap body emailnya tetap harus diisi ya, ya perkenalan, terus kayak apa sih namanya, keinginan kamu, tujuan kamu email mereka tuh untuk apa kayak gitu. Oke, mudah-mudahan pertanyaan dari Virginia terjawab. Kak, ini ada pertanyaan dari S doang nih namanya. Skill Yes. udah memadai, tapi bingung cara membranding artwork kita di sosmed. Itu tipsnya gimana ya, Kak? Branding. Iya, iya, aku lupa masukin branding, padahal tadi harusnya aku masukin branding ya. Itu branding artwork kita di sosmed. Aku bentar ya, kok tidak keluar kata-katanya. Jadi selama aku upload gambar di sosmed itu, aku tidak memikirkan apa-apa, kayak aku cuman ya udah aku suka sama karyaku dan aku rasa kalian juga akan suka, jadi aku upload. Kayak gitu aja, dan sering-sering upload karena dengan sering-sering upload orang-orang juga bisa ngelihat. Jadi kayak ya tidak diragukan lagi itu yang 20 porto tadi yang kamu mau masukin ke agensi, ya udah bener kok, orang di sosmednya juga tuh udah cakep gambarnya, udah bisa, udah keren, udah konsisten kayak gitu. Jadi tidak usah berpikir panjang, upload sekarang juga. Oke, mantap. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari S. Nah, ini kayaknya kita nggak akan mungkin buat jawab semua pertanyaan karena udah banyak banget nih Kak, ada 53 pertanyaan. Nah, teman-teman mohon maaf sebelumnya, tapi teman-teman masih masih bisa ikutan masterclass. Jadi nanti teman-teman bisa interaksi langsung kalau di masterclass. Jadi lebih enak juga nanti ngobrolnya sama Kak Una. Di tanggal 12 Juli linknya udah aku share, dan kalau teman-teman mau ini mau transaksi nanti juga bisa banget ya, teman-teman bisa karena masih lama nih ya tanggal 12, jadi nanti transaksinya nanti. Dan kalau misalnya mau dapetin kayak diskon lagi itu bisa banget, nanti share aja di Instastory nih
di event hari ini, nanti tag Kak Una sama tag Amazing juga. Jangan lupa, nanti bakal ada dapetin kayak promo diskon gitu. Oke, ada pertanyaan dari Anonymous Attendee. Kak, gimana caranya biar bisa mengimajinasikan cerita yang udah ada dengan perspektif baru? Mengimajinasikan, oh kayak contohnya itu ya yang tadi aku bilang bikin buku sendiri tapi pakai cerita yang udah ada. Ya mungkin bisa kayak misalkan yang apa sih namanya kerudung merah itu yang serigala itu yang neneknya dimakan. Itu bisa kamu coba pakai sematin budaya Indonesia. Ih, anjir. Harusnya aku tidak ngomong itu harusnya aku saja. Enggak, tidak. Kalian bisa bikin kayak gitu. Itu contoh salah satunya yang bisa bikin itu jadi terlihat beda dan kamu banget gitu. Tapi kan lagian nggak perlu disematin kayak gitu juga. Apa sih ya setiap orang udah punya style sendiri-sendiri kan. Jadi kayak itu nggak perlu diiniin lagi deh. Apa nggak usah dipusingin gitu toh. Kamu juga lagi latihan gitu kan. Nanti sepanjang kamu latihan, kamu bakal tahu sendiri kok kayak salahnya di mana, bukan salah di mana. Yang mana yang perlu di-upgrade, yang mana yang perlu diperbaiki kayak gitu. Jadi nggak perlu terlalu dipikirin lah yang kayak gitu-gitu. Gitu. Easy. Oke, mantap. Nah, mudah-mudahan terjawab tadi ya pertanyaannya. Kita lanjut nih, Kak. Ini mungkin akan jadi 3 pertanyaan terakhir. Nanti pertanyaan terakhir banget boleh dari Kak Una. Oke, aku mau lanjut ke ini agak sedikit teknis ya. Kak, boleh tahu device, app, sama brush-nya yang dipakai apa, Kak? Dari Oke. Frederick. Siapa? Oh, Frederick. Halo, Frederick. Aku pakai iPad. Sebelumnya aku pakai Photoshop. Jadi sebenarnya sama aja, cuman kayak karena aku udah upgrade iPad aja sekarang. Jadi dulu aku pakai Photoshop, terus aku pakai tablet Wacom. Terus kalau sekarang aku pakai iPad, pakai apa aplikasinya Procreate, terus brushnya 6B doang. Percaya nggak? Aku cuma pakai satu brush selama aku gambar dari itu cuma 6B. Mantap. Dah. Oke, itu ya Frederick. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan. Lanjut ke ini dari aku satu, Kak. Nanti dari Kauna satu pertanyaan terakhir. Oke. Kamu nanya, ini pertanyaan dari Ahmad. Kamu nanya, cara ngumpulin niat buat gambar gimana ya? Sama untuk ilustrasi anak gitu, kebanyakan memakai line art atau gas shape tinta warna. Hah? Yang mana sih itu pertanyaannya? Gimana? Sorry. Ada dari Ahmad Wildan M. Kak mau Ahmad nanya, Wildan. cara Oh, ngumpulin niat buat gambar gimana ya? Sama untuk ilustrasi anak gitu, kebanyakan memakai line art atau gas shape tinta warna. oh, itu emang ini banget. Wildan apa? Kalau untuk style itu luas banget. Jadi sebenarnya apa sih namanya limitasi di Illustrator tuh hanya sebatas menggambar dari brief yang udah dikasih aja. Jadi untuk urusan style itu adalah urusan si penerbit dan penulisnya. Jadi mereka yang pilih mau ilustrasi style yang kayak gimana, terus kayak kira-kira ilustrator mana yang bisa style seperti ini, kayak gitu. Jadi kalau kita sebagai ilustrator nggak perlu sampai mikir harus style yang kayak gimana yang biar pasarnya banyak atau segala macam. Enggak, tetap jadi diri kamu sendiri aja karena style is your personality, ingat gitu. Jadi ya biarkan mereka memilih kamu karena apa adanya. Alert from low battery. Oke, itu dari Wildan ya tadi. Oke, silakan Kak Una kalau mau pilih satu pertanyaan terakhir mungkin buat malam hari ini. Oke. Mana ya? Boleh lihat portofolionya nggak yang diajuin ke agensi? Ih, gambar-gambar aku yang di Instagram itu udah kayaknya porto aku deh. Lihat-lihat di situ aja coba. Kayak itu kan etnisnya udah ada, ini udah ada. Aku bingung. Pernah pakai Android? Nggak, aku nggak pernah pakai Android, sayang. Bentar ya, aku melihat-lihat dulu.
Oh, ini yang nentuin shading, tekstur nanti bisa di masterclass ya guys, yang lanjut-lanjutnya. Aduh. Ya udah ini mah langsung aja lah aku jawab-jawabin ya. Apply ke agensi luar atau Indo dulu? Coba Boleh Indo Kak, dulu boleh, deh. boleh. Coba Indo dulu ya. Soalnya kalau luar tuh langsung kayak profesionalnya, melejit. Ntar kamu kaget. Ayam. Nah, kalau gambar hasilnya bakal di print gambarnya langsung di CMYK. Kamu mending apply agensi luar. Oh udah. Adakah bikin buku anak gambar manual? Ada. Malah craft dari kertas juga ada paper craft. Yang kalian lakukan kalau pas gambar tiba-tiba bosan atau boring? Tidur. Sumpah, aku tidur aku kayak menangis dulu kayak aku tidak bisa melakukan ini. Tidur. Gitu. Beneran. Kalau aku kayak gitu ya. Mungkin kalian ada cara yang lain, main game atau apa gitu. Oh iya, kemarin tuh ada yang nanyain cerita tentang agensi, aku lupa. Jadi waktu aku gabung ke agensi itu, aku emang ada sayang sekali aku ada personal problem. Nah ini kalian juga harus latihan nih, karena di agensi luar itu benar-benar mereka tuh kayak tak tok gitu kan. A, B gitu. Jadi kita nggak bisa A, B lah, C deh. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak harus dan aku kaget kayak ayam apa ini gitu. Nah, terus di situ aku lagi ada personal problem sayangnya juga. Jadi aku tidak bisa memisahkan antara personal problem itu sama pekerjaan aku. Nah, jadi kayak clash gitu dan aku tidak jadi produktif. Terus kayak aku, maaf guys, aku mengundurkan diri deh ya. Aku minta maaf banget soalnya aku sudah banyak bersalah sama kalian. Kayak aku banyak mundur deadline gitu. Jadi aku nggak apa-apa deh, aku di-cut aja. Ya udah, terus mereka cut. Jadi aku tidak bergabung sama agensi lagi. Jangan diikutin ya. Jadi kalian benar-benar harus siap sih kalau misalkan mau ke agensi luar. Gitu. Ini sampai jam berapa sih Kak? Kayak nanti aku jawabin semuanya. Nggak apa Kak, jawabin aja dulu. Nah, oke. Duh, ini aku random banget. Maaf ya guys kalau ada yang kelewat. Sudah memadai branding, oh udah. Imajinasi, udah. Buku anak hasil brand, udah. Harga buku anak dari klien biasanya. Kebanyakan dari klien, tapi ada juga yang nanya red. Gitu. Kalau Kauna cerita buku pertama Kak, gimana bisa ilustrasiin buku pertama? Itu tadi aku udah cerita. Jadi aku kayak random aja gitu, aku ngirim ke penerbit, terus kayak aku pas itu penerbitnya dari Gramet, terus ya udah, terus alhamdulillah ya dibales gitu. Ya aku ngirimnya ya gitu di body emailnya aku memperkenalkan diri, aku ngasih tahu aku lulusan mana, aku sukanya apa, terus apa sih namanya, tujuannya apa, terus aku kirim nih lihat gambar aku. Tapi ngomongnya tuh jangan kayak gitu ya, lebih profesional kayak please consider my skill atau apa gitu, ini my illustrations attached gitu misalnya gitu. Terus habis itu kamu ya udah attach aja Google Drive isinya gambar-gambar kamu kayak gitu. Random aku awalnya, iya alhamdulillah banget. Coba deh kamu random perlu tahu. Bisa tahu penerbit buku itu dari mana sama tips untuk mengajukan proposal. Kalau mau bikin buku anak kan pasti ada ketertarikan di buku anak kan ya. Kan pasti suka beli dong buku anak karena tertarik sama gambarnya atau tertarik sama narasinya sama ceritanya ya. Di situ kan tertera dong penerbitnya. Ya itu, kamu bisa tahu dari situ penerbitnya. Terus bisa kamu cari aja di Google langsung namanya tik terus cari email, terus kamu email. Kamu ayo hire saya cepetan sekarang gitu. Enggak, jangan. Tanda. Kak buatnya pakai app apa, terus kelebihan app yang kakak pakai apa? Terima kasih Dinda. Aku pakai Procreate di iPad. Kelebihannya adalah bisa dibawa kemana-mana, tidak ribet, gitu saja. Ada tips cara efektif belajar color theory? Ikut kelas atau cari tutorial di YouTube udah banyak sekali. Marketing selain porto, kirimkan dari cara lain, terus followers dilihat juga nggak di mata penerbit? Enggak. Penerbit nggak ngeliat followers. Penerbit ngeliat karya kita. Makanya kayak itu hanyalah angka. Ya, kita jangan
paku sama enggak. Jangan mau dinilai sama angka. Ya, yang penting skill, coy. Skill. Cara kirim ke penerbit. Udah ya tadi. Kalau dapat proyek ilustrasi buku, kirim langsung portofolio. Iya, betul. Aku ngirim portofolio. Ih, atuh banget. Kan tadi aku bilang aku random. Aku email-email orang, begitu. Minta kerja. Ada platform tertentu atau rekomendasi? Ih, ini Amazing banyak kelasnya. Amazing banyak kelasnya, guys. Kalian coba aja kelas ini. Tapi kalau misalkan, tapi aku sangat rekomen kalian yang mau benar-benar belajar nih, orang-orang yang benar serius nih, yang nggak cuman mau cepatnya doang. Coba ikutin kelas yang dia tuh berjangka gitu loh. Jadi kayak kamu sekali bayar mahal sih, cuman kayak itu pasti bakal worth it. Jadi dia pasti suka ngejelasinnya teh dari awal, dari fundamental, color teori, segala macam sampai implementasi ke pasar kayak gitu tuh sangat worth untuk dicoba kelas-kelas yang kayak gitu. Mau tanya tips adjust style gambar buku anak, saya sedang penelitian namun gambar saya biasanya dark fantasy agak over untuk Untuk style, balik lagi ya, style is personality. Kita nggak bisa maksain kalau emang jiwanya dark tapi pengen dijadiin gemes, kayaknya agak susah. Jadi emang butuh mungkin lingkungan ya, coba dicari yang lebih gemes gitu. Karena emang yang namanya personality kan pasti dari ini kan, dari lingkungan kan. Coba aja, atau kamu latihan sih. Semuanya kan latihan tahu. Ini pertanyaannya ada yang di chat, ada yang di Q&A. Aku bacain di Q&A doang ya, guys. Kayaknya bentar lagi aku udahan deh. Kayak aku banyak banget gitu yang udah aku jawab soalnya. Kayak pertanyaannya sama-sama aja. Pernah buka commission dari Fiverr? Pernah. Tapi cuma bentar. Biasa ngerjain satu buku berapa lama? 1 bulan. Nampilin warna digital ke klien butuh. Enggak, CMYK aja. Biasanya ngerjain satu buku berapa? Berapa lama satu buku? Oke. Ngerjain sistemnya freelance. Iya, freelance remote. Nggak remote sih, orang lepas aja. Freelance lepas. Saya biasa ngerjain satu. Loh, kok naik turun begini? Apakah ada style atau niche lain yang pengen kamu masuki atau coba sebelum masuk ke children's book secara profesional? Aku sayangnya udah masuk ke profesional ya, children's book. Cuman kalau untuk style-style yang niche-niche-nya aku itu banyak yang aku ada di fase yang itu dark-dark gitu. Kayak gambarnya tuh depressing banget. Cuman kalau itu kayak lebih ke jadinya apa ya? Aku nggak tahu sih kalau yang kayak gitu pasarnya kayak gimana. Mungkin bisa ke novel atau tapi ada loh buku anak yang nyeleneh gitu. Itu bisa sih masuk juga. Kayak bener tahu style ilustrasi tuh buat buku anak tuh luas banget. Asal kamunya teh kayak look at me guys gitu. Jadi nanti pasti penulis sama penerbit lewat kamu tuh kayak siapa itu? Itu dia gitu. Upload aja udah gambar apa kayak. Buku anak menjanjikan ya. Iya, kalau kamu ambis. Ayo. Karena kamu benar-benar harus belajar tuh dalam banget. Karena nggak serta-merta gambar buku anak terlihat simple, maka journey-nya juga simple. Enggak. Artis favorit aku, iya. Dulu aku matok ke 2 orang ini. Furry Little Peach sama Beatrice Blue. Device lain selain iPad. Tablet deh pokoknya, tablet apa aja deh. Kan tablet sekarang ada banyak ya yang bisa ke HP juga ada. Ini kalian nggak apa-apa sampai jam segini. Ini jam berapa? Ya ampun. Udah 8:30 lebih, guys. Kok jadi kayak aku live. Untuk style ganti-ganti itu gimana? Untuk yang style ganti-ganti.
Ya kalau gitu berarti harus masih latihan terus, Anggar. Karena kalau mau masuk ke buku anak, khususnya agensi luar ya, karena kalau agensi luar tuh benar-benar di galeri itu nampilin gambar kalian, jadi emang harus mau nggak mau udah kelihatan satu warna gitu, satu style. Jadi kalau mau latihan coba di publisher dalam dulu aja. Iya, aku bacain. Oh, jadi kayak nggak ada Kadika, aku kan ditemenin sama Kadika. Oke, Dah. gimana Kak? Kayaknya udah ini ya, udah lumayan banyak nih yang dijawabin ya ternyata. Mm. Oke, nggak apa-apa. Tapi biar buat teman-teman yang masih penasaran, terus pengen ikutan lagi nih kelas yang selanjutnya sama Kak Una, bisa banget di kolom chat itu tadi udah aku share linknya. Nanti teman-teman bisa ikutan aja langsung. Dan kalau misalnya teman-teman pengen dapetin sertifikat juga bisa, itu udah di share juga ininya, linknya. Jadi teman-teman bisa langsung untuk transaksi gitu ya. Nah, teman-teman, sepertinya kita akan menyudahi di kelas malam hari ini. Ini karena sebetulnya udah banyak banget ya kayak ini juga pertanyaannya ada 93 bahkan pertanyaan. Dan tidak Makasih. memungkinkan ya teman-teman kalau kita harus jawab semua. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, tapi akan ada masterclass, jadi teman-teman masih bisa ikutan nanti yang masterclass ya. Jangan lupa tanggal 12 Juli ya teman-teman. Oke, kalau gitu terakhir buat teman-teman jangan lupa follow Instagramnya Mazing di Mazing ID, follow semua sosial medianya Mazing, namanya sama, YouTube, Twitter, Facebook dan lain sebagainya, dan TikTok juga. Jangan lupa follow Instagramnya Kak Una di @apa Kak? Husnagnia, Nah itu, dan mungkin ada sosial media lain Kak? TikTok, TikTok, Husnasi. Nah, itu ya. Boleh di follow aja semua ya teman-teman, jangan lupa. Dan jangan lupa kalau misalnya pengen Instastory juga tag Mazing sama tag Kak Una juga, nanti kita bakal repost. Oke, terima kasih teman-teman. Makasih juga buat Kak Una udah meluangkan waktu dan memberikan ilmu ke teman-teman yang join di malam hari ini. Semoga bermanfaat semua. Dan makasih banyak juga buat teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk mengikuti kelas di malam hari ini. Semoga dapat ilmu yang baik gitu ya, yang bisa diaplikasikan juga buat teman-teman ke depannya gitu. Jangan lupa follow itu lagi sih. Jangan lupa ini ya, jangan lupa ikutan masterclass maksudnya di tanggal 12 Juli. Oke, kalau gitu aku tutup sesi malam hari ini. Terima kasih semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi ikut lupa masterclass.